Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Sri. Jangan bosan-bosan ya teman-teman kalau melihat YouTube saya nongol di beranda kalian. Semoga kalian hari ini selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam keselamatan, selalu dalam kemudahan, dan selalu dalam limpahan rezeki. Teman-teman, terima kasih ya untuk yang telah mendukung channel saya ini. Semoga kebaikan kalian ini insya Allah akan bisa membantu orang lain, karena hasil dari channel ini akan kita bagikan sama-sama untuk orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman ya. Dan terima kasih ya yang sudah subscribe, mendukung dan melihat tontonan ini. Semoga kalian berkenan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Di sini saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin berbagi cerita gitu teman-teman. Bagi yang belum mensubscribe atau mendukung channel ini, mohon ya dukungannya agar kita bisa berbagi bersama. Amin. Kemarin saya menceritakan tentang Gunung Kawi ya teman-teman. Nah, jadi kali ini saya akan lanjutkan cerita soal Gunung Kawi. Jadi ada orang yang beranggapan bahwasanya Gunung Kawi ini adalah gunung buat pesugihan. Sebenarnya tidak teman-teman. Kaya atau miskin itu, rezeki itu sudah ada Allah yang mengatur. Kita manusia itu hanya bisa berencana, tetapi Allah juga yang merencanakan, menentukan teman-teman. Jadi pada intinya Gunung Kawi ini gunung yang sama seperti tempat-tempat yang lain, gunung yang lain. Nah, terkadang seseorang keinginannya bisa tercapai di gunung ini karena kekusukannya teman-teman. Sebenarnya karena kekusukannya. Kalau kita itu kusuk, ikhlas, dan benar-benar ibarat kata itu berserah diri kepada Allah, maka Allah pun juga akan membantu kita. Tidak mungkin lah ibaratnya kita sudah berserah diri, sudah pasrah, Allah tidak memberikan apa yang kita minta, kan tidak mungkin. Nah, saya di sini akan bercerita tentang di Gunung Kawi ini. Jadi waktu itu saya karena penasaran teman-teman, sebenarnya karena penasaran apa benar yang diceritakan oleh orang ini, dan saya juga harus ngambil buah dari bunga Dewandaru ini. Jadi bunga Dewandaru ini saya ambil untuk melengkapi 7 bunga dari 7 gunung, yaitu kembali lagi Gunung Awu, Merapi, Wilis, Semeru, Penanggungan, Gunung Kawi, dan Gunung Kelut. Kalau dari Gunung Lawu sendiri saya mengambil bunga endemi asli di sana, Cempaka Mulya, saya ambil dari Gunung Lawu. Terus kalau dari Gunung Merapi saya mengambil kembang kandil gading. Kalau dari Gunung Penanggungan saya mengambil bunga kamboja kuning. Dari Gunung Wilis saya mengambil kenanga buntet. Jadi kenanganya itu kayak bercabang, merungkel gitu loh teman-teman. Nah, kalau Gunung Wilis, Penanggungan, Kelut, saya mengambil akar alang-alang, terus beserta bunga dan pohonnya. Terus kalau dari Gunung Kawi saya mengambil bunga Dewandaru tadi. Terus Semeru saya mengambil kembang Wijaya Kusumo. Jadi 7 kembang itu harus saya dapatkan teman-teman. Terus kalau ada yang bertanya untuk apa Mbak, ada
satu hal yang harus saya lakukan, yaitu untuk agar sebenarnya ini untuk saya itu dulu biar bisa itu teman-teman bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Karena apa? Karena dulu saya sebelum bisa ibaratnya menyatukan diri dengan mereka, saya tuh sering mengalami hal-hal mistis, yaitu kesurupan, sering mengigau dan melihat hal yang menyeramkan. Makanya saya terkadang jadi takut, jadi keluar masuk rumah sakit teman-teman. Makanya saya sudah mendapatkan bisikan itu, akhirnya saya dapatkan bunga. Dan di Gunung Kawi itu saya mengalami hal-hal mistis yang sangat luar biasa. Memang di sana itu saya lihat di sana itu ada satu keraton yang sangat tapi tidak, keratonnya ini aneh teman-teman. Jadi keraton di Gunung Kawi itu dia itu tidak ada ibaratnya itu kayak punggawa itu nggak ada, semua itu pesuruh teman-teman. Jadi orangnya itu pekerja, dan keratonnya itu ada 2 raja. Di keratonnya itu ada 2 raja. Saya waktu itu berusaha untuk masuk ke dalamnya. Saya masuk ke dalamnya terus dalam keadaan meditasi, karena saya harus membawa bunga Dewantara itu yang jatuh sendiri. Terus saya bermeditasi, terus saya tiba-tiba dibawa oleh 2 orang, itu perempuan. 2 orang itu dia dengan memakai kebaya mengajak saya masuk. Ayo silakan. Saya langsung bahasa Indonesia aja teman-teman, karena saya ada DM-an bahwasanya dia dari Malaysia dan itu jadi nggak bisa bahasa Jawa, jadi saya bahasa Indonesia langsung ya. Jadi di situ itu saya dibawa dengan orang berpakaian kemben, perempuan. Dia bilang, ayo masuk kemana? Ayo masuk ke keraton, kamu sudah ditunggu, datang kamu. Oh, kenapa menunggu saya? Ayo pokoknya kamu masuk. Nah, setelah saya diseret masuk teman-teman, saya diperlihatkan sebuah keraton itu memang benar-benar luar biasa. Dindingnya itu berwarna merah, tapi merahnya itu mengkilap teman-teman. Merahnya itu mengkilap. Terus di situ itu saya tuh melihat tidak ada, kalau keraton kan biasanya ada prajurit, itu enggak. Jadi mereka itu pesuruh teman-teman, ada yang nyapu, ada yang bersih ngelapin dinding keratonnya itu. Terus tiba-tiba datang seorang nggak kecil, nggak gede, badannya sedang ya kayak orang itu. Terus dia berkata begini, kamu mau apa kesini? Apakah kamu pengen kaya? Tidak, saya hanya ngemban dawuh, saya hanya menjalankan perintah dari yang Sambernyowo, bahwasanya saya harus mengumpulkan bunga dan salah satu bunga harus saya ambil dari sini. Terus kenapa kamu ingin mendapatkan bunga itu? Sudah saya katakan bahwasanya saya hanya ngemban dawuh, jadi saya tidak ada keinginan untuk mencari kekayaan, tidak ada keinginan untuk mencari harta duniawi. Oh ya sudah, kalau begitu kamu akan mendapatkannya. Tapi apakah kamu tidak ingin melihat keraton saya? Jika diperkenalkan, saya ingin melihat keraton kamu. Terus saya itu diperlihatkan teman-teman, itu ada orang itu sininya pecah gitu teman, pecah jadi kebelah. Terus ada lagi orang itu yang merangkaknya satu itu kayak ngepel teman-teman, jadi kayak ngepel gitu loh, ngepel lantai kan, tahu kan, tapi dia itu ngelesot gitu. Terus ada lagi orang itu yang suruh bawa air tapi tongnya gede-gede tuh.
pokoknya. Terus ada orang tuh yang kepala manusia tapi berada kuda, jadi dinaikin oleh orang-orang itu tadi. Nah, saya bertanya, siapa mereka, Nyai? Ini adalah orang-orang yang ditumbalkan di tempat ini. Mereka harus bekerja sebagaimana bangsa kami bekerja untuk mereka. Apakah mereka orang-orang mencari pesugihan? Ya, jadi kenapa mereka jadi seperti ini? Karena mereka menyuruh bangsa kami untuk mencarikan uang. Maka sekarang ketika mereka sudah sampai waktunya, mereka juga harus bekerja untuk bangsa kami. Jadi menjadi pelayannya bangsa mereka ini. Nah, setelah itu satu berkata, apakah ini semua satu keluarga? Maksud saya itu, apakah ini keluarga orang yang mencari pesugihan? Itu tidak. Ada kalanya ini orang lain yang sudah memakan harta dari hasil memuja kami. Terus apakah hal ini bisa diputuskan, maka bisa diberhentikan gitu loh teman-teman. Dia bilang tidak, semua sudah terikat sampai akhir zaman. Setelah itu saya yang Sambrio ini datang langsung narik tubuh saya, langsung ditarik. Saya tiba-tiba keluar teman-teman, keluar dari keraton itu tadi, keluar. Terus yang Sambrio ini berkata, kamu tidak boleh masuk ke sini dan tidak boleh ikut dengan siapapun tanpa seizin saya gitu. Akhirnya saya pun tersadar dan bunga Dewantara ini udah ada di dekat saya itu udah ada. Terus yang Sambrio ini berkata, keinginanmu sudah tercapai, kamu sekarang pulang dan jangan pernah kemari lagi. Nah, selang beberapa saat setelah itu teman-teman, setelah saya waktu itu mendapatkan 3 buah Dewandaru, 1 bunga, jadi dapat 4. Tempat itu yang 3 saya berikan teman saya, buahnya itu bunganya saya bawa. Nah, sampai di perjalanan teman-teman, sungguh kejadian itu sangat aneh sekali ya. Teman-teman saya yang makan buah itu langsung kejang, langsung muntah darah dia. Kejang langsung muntah darah. Terus akhirnya setelah itu kan kita nggak tahu ya kenapa dia bisa kejang atau muntah darah itu ya. Nah, terus kata yang Sambernyawa, ini nanti temenmu kalau tidak segera mendapatkan obat, maka nyawanya akan berada di gunung itu. Nah, setelah itu teman-teman, saya kan jadi bingung. Kan saya nggak sengaja yang ngasih bunga itu ya, nggak sengaja naruh buah Dewandaru itu. Terus kata yang Sambernyawa ini, temanmu ini obatnya kambil gading, degan kambil gading. Terus waktu itu kan di mana nyari kambil gading ya teman-teman. Nah, saya telepon ke sana ke sini, teman juga telepon ke sana ke sini, itu masih muntah darah terus teman-teman. Nah, setelah itu jadi ingat setelah itu dilalahnya teman-teman, 2 hari selanjutnya ini kita mendapatkan kambil gading itu. Jadi saya nggak jadi langsung pulang karena saya nungguin teman saya ini. Jadi teman saya ini berkata setelah minum itu dia memang sembuh. Cuma dia berkata bahwasanya dia itu berasanya menarik antara penghuni Gunung Kawi itu dengan mbahnya, karena ini orang pintar juga teman-teman. Mbahnya bahwasanya tarik menarik dan dia ini ingin dinikahkan dengan ratunya di sana itu. Nah, wallahu alam, hanya Allah yang tahu teman-teman. Jadi
Sebenarnya kalau kalian sebagai manusia pengen memiliki kekayaan, memiliki harta benda, tidak harus melakukan hal seperti itu. Cukup kalian dengan bertawakal sama Allah. Dan kalau pengen rezekimu lancar, rezekimu berkah, tanamlah bunga Wijo Kusumo, Dewodaru sama Cempaka Mulya. Insya Allah rezeki akan datang sendiri. Itu hanya boleh ditanam oleh orang-orang yang sudah menikah. Percaya atau tidak tergantung kepercayaan masing-masing. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya bercerita tentang pengalaman saja. Jika berkenan mohon untuk diambil hikmahnya, kalau tidak berkenan di skip aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.